Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelas Akuntansi 21A dengan NPM 2141255, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, makna, dan model kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang terkait dengan tugas-tugas kelompok atau organisasi, di mana pada dasarnya kepemimpinan melibatkan kemampuan seseorang untuk memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat melibatkan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun beberapa elemen penting dari definisi kepemimpinan yaitu yang pertama pengaruh, di mana kepemimpinan secara inheren melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui motivasi, komunikasi, dan juga model perilaku. Yang kedua yaitu tujuan, di mana kepemimpinan selalu terkait dengan pencapaian tujuan tertentu, baik itu produktivitas, perubahan, atau pengembangan dalam organisasi atau tim. Selanjutnya yaitu interaksi, di mana kepemimpinan tidak terjadi dalam isolasi, itu melibatkan interaksi dinamis antara pemimpin dan pengikutnya. Dan yang terakhir yaitu konteks, di mana situasi dalam konteks tempat kepemimpinan terjadi mempengaruhi gaya dan efektivitasnya, di mana konteks tersebut bisa meliputi faktor-faktor seperti budaya organisasi, struktur tim, dan situasi ekonomi serta politik. Kepemimpinan sendiri adalah suatu kemampuan yang seringkali dapat dikembangkan dan diperkuat melalui pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan umpan balik. Hal ini bukan hanya tentang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, tetapi juga tentang mengelola hubungan antar manusia secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, selanjutnya ini ada konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa makna kepemimpinan, yaitu yang pertama pengaruh. Kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh untuk motivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu visi dan misi, di mana pemimpin mengembangkan visi dan misi yang jelas untuk organisasi atau tim dan memandu anggota tim dalam mencapainya. Selanjutnya yaitu keterlibatan dan inspirasi, di mana kepemimpinan melibatkan keterlibatan aktif dengan anggota tim dan memberikan inspirasi untuk mencapai potensi tertinggi. Yang keempat yaitu pengembangan potensi, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dalam diri sendiri dan anggota tim. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah, di mana kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan memecahkan masalah yang muncul dalam sebuah organisasi atau tim. Berikutnya ada model kepemimpinan. Ada beberapa model kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan sifat atau trait leadership theory, di mana model ini menekankan bahwa kepemimpinan dimiliki oleh individu yang memiliki serangkaian sifat atau karakteristik tertentu. Contohnya termasuk kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan perilaku atau behavioral leadership theory, di mana teori ini fokus pada perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin yang efektif. Ini mencakup gaya kepemimpinan seperti orientasi tugas atas hubungan, serta tindakan dan interaksi sehari-hari dengan anggota tim. Selanjutnya ada teori kepemimpinan kontingensi atau contingency leadership theory, yang mana pada teori ini modelnya menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Contoh model kontingensi termasuk model Fiedler, model situasional, Hersey-Blanchard, dan teori jalan ketujuan atau path goal theory. Selanjutnya ada teori kepemimpinan transformasional dan transaksional, di mana kepemimpinan transformasional berfokus pada pengembangan visi yang kuat, memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapainya. Sedangkan kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya juga ada kepemimpinan situasional atau situational leadership,
di mana model ini menyarankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bervariasi sesuai dengan tingkat kematangan atau kesiapan anggota tim. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Terakhir yaitu kepemimpinan servant atau servant leadership, yang mana kepemimpinan servant menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai fokus utama kepemimpinan. Pemimpin yang melayani berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota tim dan membantu mereka tumbuh serta berkembang. Poin berikutnya ada indikator efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan seberapa baik pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tim atau organisasinya. Berikut ini adalah beberapa indikator kunci yang sering digunakan untuk menilai efektivitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan, di mana kesesuaian dengan tujuan, sejauh mana pemimpin berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk tim atau organisasi. Dan yang kedua yaitu kinerja organisasi, yang mana evaluasi terhadap hasil yang dicapai termasuk kinerja finansial, produktivitas, dan pencapaian target strategis. Yang kedua yaitu pengembangan tim. Ada pengembangan keterampilan, di mana kemampuan pemimpin untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dalam timnya termasuk pelatihan dan monitoring. Yang kedua ada pengelolaan talenta, di mana efektivitas dalam merekrut, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik. Selanjutnya yaitu kepuasan dan keterlibatan karyawan. Ini dibagi menjadi dalam 2 poin, yang pertama kepuasan kerja dan yang kedua yaitu keterlibatan karyawan. Berikutnya ada iklim organisasi yang juga dibagi dalam 2 poin, yaitu budaya dan nilai serta manajemen konflik. Yang kelima ada kepemimpinan dan inovasi dengan poin kemampuan berinovasi serta pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh dan hubungan eksternal, terdapat dari pengaruh eksternal dan juga reputasi organisasi. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu kepemimpinan melibatkan lebih dari sekedar pengelolaan orang, yaitu tentang mempengaruhi mereka secara positif dan memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Memahami konsep dasar, makna, dan berbagai model kepemimpinan membantu individu mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif dalam berbagai konteks organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.